Udah. Oke, jadi sebelum kakak mulai, seperti biasa, yuk kakak pimpin dari sini. Kita berdoa dari tempat kita masing-masing untuk mengawali pelajaran siang hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Oke, ini ya. Mari kita awali dengan berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Bentar ya, ini masih loading ini komputernya. Ya, Kak. Anggon udah masuk belum, Gon? Belum masuk kok. Anggon. Tapi di sini udah 5 partisipannya. Aku 4, Kak. Masih belum kayaknya. Oh, ya masih 4. Masih 4. Kak. Oh, di sini tadi Iya, Kak. ada itu Anggon. Masih maksudnya 4 sama kakak. Ah. Oh, di sini 5. Ya udah deh. Ayo, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa pertemuan terakhir? Apa kemarin? Ayo, terakhir kemarin. Teori perdagangan internasional. Nah, setelah perdagangan internasional, kita belajar apa? Faktornya. Apa ayo? Sama teori-teorinya itu. Nah, di perdagangan internasional banyak toh yang dipelajari. Iya. Ada apa? Ada faktornya, ada teorinya, ada apa lagi kemarin? Manfaatnya. Nah, terus setelah perdagangan internasional kita belajar apa? Kurs. Masih ingat nggak kurs itu apa? Kurs itu apa? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Aduh, lupa. Kurs itu adalah satuan mata uang asing jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lain. Oke, jadi hari ini kita masuk ke neraca pembayaran adik-adik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih neraca pembayaran itu? Apa kira-kira? Suatu catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu negara dan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Biasanya 1 tahun, oke. Intinya adalah catatan sistematis, adik-adik ya. Jadi di situ ada catatan sistematis tentang hubungan ekonomi. Nah, ayo, ada yang bisa jawab nggak? Yang lain, hubungan ekonomi itu kira-kira hubungannya apa aja? transaksi. Ayo, hubungannya apa aja? Dari kemarin yang udah kita pelajari perdagangan internasional itu kan sudah hubungan antar 2 negara, ya kan? Hubungannya apa aja? Pertukaran hasil produksi mungkin, Kak. Terus apa lagi? Apalagi itu. Hasil produksi. Betul. Terus apa lagi kira-kira? Selain pertukaran hasil sama sarana produksi. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab? Bentar. Ada nggak? Ya, banyak contohnya deh pertukaran hasil produksi, ya kan? Misalnya kita beli barang dari negara lain atau negara lain beli barang milik kita, ya kan? Terus ada yang tahu TKI, TKW? Tahu. Nah, itu dicatat nggak kira-kira di neraca pembayaran? Iya. Nah, iya dicatat. Nah, karena mereka menghasilkan devisa, ya kan? Terus ada apa lagi ya?
Kalau Indonesia punya utang dari negara lain, itu kira-kira dicatat nggak? Dicatat. Nah, oke. Jadi yang akan kita pelajari berikutnya itu adalah tentang neraca pembayaran. Seperti yang dibilang sama Poppy tadi, berkaitan dengan apa? Catatan sistematis. Lebih tepatnya adalah catatan keuangan. Oke, kakak lanjutkan ya. Anggon sama Ito, PPT kakak masuk nggak, Dek? Di-mute semua Kak sama mereka. Yuk, Mic-nya. Anggon sama Ito. PPT kakak masuk nggak? Ya, Kak. Masuk ya. Jangan di-mute ya, Dek ya. Soalnya ini maksudnya biar kita interaksinya enak. Soalnya ini kan pertama kali di rumah toh, siapa tahu jaringannya bermasalah. Oke? Nah, itu kakak lanjutkan. Nah, ini ya, adalah suatu catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu negara dengan negara lain. Itu adalah pengertiannya neraca pembayaran. Hubungan antar negara bisa berupa apa? Nah, berkaitan dengan pertukaran faktor produksi. Ada yang masih ingat nggak faktor produksi apa aja? Ayo, Gon. Faktor produksi apa aja, Gon? Ito? Apanya? Banyak, ada 4. Apa aja, Gon? Oh, apa? Masa lupa? Yang pertama, sumber daya Alam. Sumber daya alam. sumber daya alam. Contohnya apa? Pertukaran faktor produksi. Nah, misalnya Jepang mengimpor ikan dari Indonesia. Nah, itu adalah pertukaran faktor produksi, ya kan? Ada TKI, ada TKW, ada pinjam meminjam modal, itu adalah pertukaran faktor produksi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan ekonomi yang berkaitan dengan pertukaran hasil produksi. Nah, kalau hasil produksi itu berarti yang kita bicarakan apa, Adik? Barang. Barang atau jasa, betul, pintar. Yang ketiga, oh nggak ada. Itu hubungannya. Fungsinya, fungsi dari neraca pembayaran adalah yang pertama, dengan pertimbangan pemerintah untuk menentukan langkah di bidang ekonomi. Ya, artinya di situ nanti menentukan langkah di bidang ekonomi. Apa yang kira-kira, misalnya nih, Indonesia kekurangan salah satu komoditas barang. Nah, berarti nanti apa yang harus dilakukan langkahnya, bagaimana cara mengimpornya, dan sebagainya. Itu ya. Bentar ya, Dik. Terus yang kedua, fungsinya neraca pembayaran adalah bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi. Ayo, masih ada yang ingat nggak kebijakan ekonomi ada berapa? Halo? Ayo, siapa yang ingat kebijakan ekonomi ada berapa? Ada berapa toh, Poppy? Ayo, kebijakan ekonomi ada berapa? Atia mungkin ingat? Kebijakan ekonomi ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat kebijakan ekonomi ada berapa? Lupa, Kak. Banyak. Kok lupa? Dikit kok. Ayo, ada berapa? Kebijakan ekonomi ada berapa? Ayo. Ada 2. Ada 2. Apa? Yang pertama apa? Kebijakan apa? Fiskal. Fiskal, pintar. Yang kedua, satunya kebijakan apa? Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan
Ayo. Yang kemarin kalian tentang inflasi itu loh, namanya kebijakan apa? Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan... Fiskal bertujuan. Salah. Iya, untuk mengatasi inflasi kan ada dua kebijakan toh. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Neter. Kebijakan moneter, pintar. Nah, itu ya. Jadi itu nanti salah satunya dari neraca pembayaran bisa tahu langkah strategis apa yang bisa dilakukan pemerintah. Terus yang ketiga, itu adalah bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui dampak hubungan internasional. Nah, kira-kira nih Dek, kalau kalian bekerja sama, kalian berhubungan, yang kalian harapkan itu kalian memperoleh apa? Ayo, kalian memperoleh apa? Kira-kira. Kalau kalian bekerja sama, berhubungan, itu kalian memperoleh apa? Kalau dalam ilmu ekonomi, kalian pengennya memperoleh apa? Keuntungan. Keuntungan. Nah, dari neraca pembayaran nanti ketahuan adik-adik. Kira-kira kalau kita bekerja sama itu udah dapat keuntungan apa belum? Nah, itu. Bentar. Nah, yang keempat, itu adalah bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan langkah politik dalam perdagangan internasional. Nah, jadi tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, adik-adik. Neraca pembayaran nanti akibatnya itu adalah ada di bidang politik. Nah, bagaimana langkah strategisnya nanti pemerintah? Itu adalah fungsi dari neraca pembayaran. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Di neraca pembayaran, itu nanti ada 3 komponen. Ada neraca berjalan, ada neraca modal, sama ada neraca moneter. Apa Kak maksudnya Kak masing-masing? Oke, akan Kakak jelaskan. Yang pertama itu neraca berjalan. Nah, neraca berjalan itu terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, transfer berjalan. Nah, maksudnya neraca berjalan itu ada yang tahu nggak? Maksudnya kira-kira apa? Maksudnya neraca berjalan. Yo, ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak? Maksudnya neraca berjalan itu apa? Nggak tahu, Kak. Nah, maksudnya neraca berjalan itu gini adik-adik. Di situ nanti yang dicatat itu adalah transaksi-transaksi rutin yang sering dijalankan. Misalnya seperti ekspor impor, terus gajinya TKI itu masuk ke neraca berjalan. Nah, yang kedua itu adalah neraca modal. Neraca modal ada deposito penduduk luar negeri, pembelian surat berharga. Beda dengan neraca berjalan. Kalau neraca modal, di sini yang dibahas itu adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan modal. Kira-kira segala sesuatu hal yang berkaitan dengan modal itu contohnya apa aja? Kalau neraca berjalan tadi kan ekspor, impor, TKI, TKW. Kalau neraca modal, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Yo, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Modal. Di situ ada kata modal. Contohnya gimana berarti? Yo, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Banyak loh contohnya modal itu. Nggak tahu. Apa, Gon? Ada, Gon? Nggak tahu aku. Banyak contohnya. Contohnya modal banyak. Misalnya investasi, ya kan? Ada perusahaan asing menanamkan investasinya ke Indonesia. Nah, berarti yang mendapatkan duit siapa, Dik, di situ, Dik? Ada negara asing berinvestasi ke Indonesia. Berarti yang dapat duit siapa?
Indonesia berarti. Indonesia. Nah, ya kan? Bisa investasi, ini ya. Tak tulis ele-elean ya di sini ya. Nah, bisa dari investasi. Terus selain investasi apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ayo, selain investasi ada yang tahu nggak? Nah, selain investasi, itu ada berkaitan dengan utang, pintar ya, berkaitan dengan utang. Nah, berkaitan dengan utang piutang. Nah, kalau kita pinjam duit, berarti neracanya kita nambah atau berkurang? Berkurang. Kalau kita minjem duit, Nambah. nah, kalau kita bayar, berarti neracanya berkurang. Ya. Tuh. Aku sedih. Bentar ya. Terus yang berikutnya, bentar deh. Bentar ya. Ada neraca berjalan, ada neraca modal, terus yang tadi neraca apa? Yo, ada yang tahu nggak sisanya tadi neraca apa? Moneter. Neraca moneter. Bentar ya. Kakak pause dulu ya. Sampai menjadi salah anjir. Oke, kakak lanjutkan. Bentar. Udah masuk nggak PowerPoint-nya? Belum. Masuk nggak PowerPoint-nya? Masih loading ya? Loading. Oh ya, tunggu ya. Ini udah kakak slideshow kok. Udah. Udah ya? Nah, masih loading sekarang ya. Nah, itu tadi neraca berjalan, neraca jasa, ada neraca perdagangan, neraca jasa, transfer berjalan, terus neraca modal, sama ada penduduk deposito sama pembelian surat berharga. Nah, jadi adik-adik ingat, kalau neraca berjalan itu berkaitan dengan yang rutin, adik-adik. Yang rutin maksudnya gimana, Kak? Ada ekspor, ada impor, ada TKI, ada TKW, itu masuk ke neraca berjalan. Nah, terus misalnya ada bule datang ke Indonesia liburan, nah itu masuk ke neraca berjalan. Nah, kalau neraca modal itu adik-adik ingat, itu berkaitan dengan arus modal. Bisa dari investasi, bisa dari utang, bisa dari pembayaran utang, itu pasti dicatat di neraca modal, ya. Nah, itu ada investasi kan. Terus ke neraca moneter. Nah, neraca moneter ini berkaitan dengan cadangan, nilai cadangan atau nilai kekayaan dari suatu negara, adik-adik. Nah, berarti itu ada cadangan emas sama cadangan devisa. Itu berkaitan dengan sisi moneter dari suatu negara. Negara mana, Kak? Ya, negara yang lagi bikin neraca pembayaran itu tadi. Itu. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak? Yo, ada yang ditanyakan nggak? Popi, Anggon, Esa, Atia, Ito, ada yang ditanyakan nggak? Kadang makan. Enggak. Enggak. Coba kakak tanya ke Ito. Atia nggak ada, Kak.
Atia nggak ada. Apa Kak? Ayo, kakak tanya gitu. Tok, kalau neraca modal tadi, contohnya aktivitas apa Tok yang dicatat Tok? Bentar. Atia suruh join lagi aja ya. Ayo, kalau neraca modal tadi, apa yang dicatat di situ transaksinya Tok? Ayo, tadi yang kakak bilang. Nah, kalau di neraca modal, transaksi apa aja yang dicatat? Investasi. Ada investasi, ya kan? Ada apa lagi selain investasi tadi? Utang piutang. Betul, bentar. Kalau neraca berjalan, Import. ekspor impor, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Itu apa? TKW. TKI, TKW, ya kan? Ada bule, liburan ke Indonesia, kalian liburan ke luar negeri. Nah, itu akan dicatat di neraca berjalan. Kakak lanjutkan ya, sampai sini ya. Ya. Nah, sekarang mencatat transaksinya, Dek. Nah, jadi kalian sedikit-sedikit udah mulai kenal akuntansi nih, mau nggak mau ya. Jadi, nanti di neraca pembayaran itu ada pos debit. Kalian baca sendiri di situ. Kalian lihat, kakak bacakan. Transaksi ini bersifat mengurangi atau menyebabkan pembayaran. Nah, jadi kalian ingat-ingat, kalau ada transaksi debit, itu artinya transaksinya adalah mengurangi atau menyebabkan pembayaran. Artinya negara yang membuat neraca pembayaran itu sedang melakukan pembayaran. Nah, berkurang. Artinya neracanya berkurang kalau dicatat di pos debit. Apa aja? Impor. Nah, kalau impor itu kita membayar nggak, Dek? Yo, kalau impor itu kita membayar nggak? Iya. Membayar. Membayar kan? Makanya Iya. transaksi yang menyebabkan pengurangan. Nah, itu impor. Ya. Yang kedua, pemberian pinjaman. Indonesia kalau memberikan pinjaman, itu ada pengurangan. Ada yang terjadi transaksi yang bersifat mengurangi. Terus yang ketiga, pembayaran jasa. Nah, pembayaran jasa itu contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya kita menggaji warga negara asing, terus apalagi ya, kalian liburan ke luar negeri, itu contoh dari pembayaran jasa. Ya, Adik. Yang keempat, pembayaran bunga dan cicilan utang. Nah, itu udah jelas ya. Ada kata membayar, artinya ada sesuatu yang mengurangi nilai dari neraca pembayaran negara tersebut, adik-adik. Itu ya. Nah, kebalikannya debit, ada transaksi kredit. Nah, kalau transaksi kredit, kebalikannya debit. Kalau transaksi kredit, itu transaksinya sifatnya adalah menambah atau menyebabkan penerimaan. Nah, apa aja di situ? Yang pertama, ekspor barang. Nah, kalau ekspor barang kan berarti kita yang dibayar. Artinya ada nilai yang masuk ke kita. Terus ada penerimaan pinjaman. Nah, kita dipinjemi nih. Gitu ya. Ekspor kok ngirim sih? Ekspor kan ngirim kan? Santai. Ayo, siapa yang masih bingung? Ayo, ekspor kan kita mengirim barang. Ya kan? Kalau kita mengirim barang, kita dibayar nggak? Oh. Enggak. Bayar lah. Ini bayar iya. Ayo, ekspor itu yang dibayar kita atau yang beli? Kita. Apa ya, Pak? Yang beli. Oh, ada yang bilang kita, ada yang dibeli. Indonesia mengekspor ke Jepang. Oh, Yang menerima jual berarti. pendapatan siapa? Yang dibayar kita. Indonesia atau Jepang yang dibayar? Indonesia. Ah, iya kan? Yang dibayar atau yang bayar? Yang dibayar. Yang dibayar Indonesia. Nah, Indonesia. Indonesia, iya Kan kan? ekspor.
Karena Oh iya. coba kalian lihat di situ. Karena di situ mencatat tentang penerimaan atau penambahan nilai. Nah, kalau kalian mengekspor kan berarti kalian ada penambahan nilai kan? Benar apa salah? Iya. Ya kan? Waalaikumsalam. Cin. Nah, ya. Itu ya, nggak bingung ya. Yang kedua itu adalah penerimaan pinjaman. Nah, artinya apa? Kalian menerima pinjaman. Nah, ada pemasukan kan berarti misalnya kalian pinjam uang ke teman kalian. Berarti kan yang bertambah kan uang kalian. Nah, itu dicatat di pos kredit atau sisi bagian kredit adik-adik ya. Terus ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa tadi ada bule liburan ke Bali. Berarti yang dapat penambahan negara asalnya bulenya atau Indonesianya? Indonesia. Indonesia. Itu ya, paham ya? Intinya kalau defisit berkurang, kalau kredit bertambah. Terus yang bertambah di kredit apalagi? Penerimaan bunga dan cicilan utang. Nah, tadi Indonesia minjemin. Tadi Indonesia utang. Nah, terus Indonesia membayar. Nah, berarti negara yang dibayari sama Indonesia itu bertambah di pos kredit adik-adik ya. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Yakin? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, selesai. Belum lah. Masih berapa menit ini? Masih lama. Masih 35 menit lagi. Nah, ini adalah contoh dari neraca pembayarannya, adik-adik. Nah, kalian lihat ya. Di situ ada neraca. Ada, Kak. Kayak nggak di situ? Layang-layang. Nah, kalian sambil bawa kalkulator. Coba sambil. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Bohong. Kok nggak Oh. ada? Ayo, Ada. ada nggak? Apa ini nggak bisa dibaca? Tadi sempat nggak ada tapi. Nah, Iya, ya, tadi nggak ada, Kak. ya makanya kakak Oh, nggak ada. makanya kakak jelaskan ya. Nah, ini Ya. Cin, kelihatan nggak Cin? Mana Cindy tadi udah masuk. Kalem. Oh ya wes, kelihatan ya. Kopi kelihatan ya, Esa. Enggak. Serius, kelihatan apa Ketok gelap, Kak. Kelihatan. Ayo, kelihatan apa enggak? Ketok, Kak. Gelap, Kak. Merem awakmu. Bentar. Ayo, kelihatan apa enggak? Ketok, Kak. Gelap. Kakak slideshow ulang. Enggak ketok, Kak. Gelap. Bentar. Buka matanya, Mbak. Oke, Ada. Bentar. Yang sono merem apa? Bangun, doi. Oh iya, baring Kak, merem Gelap, Kak. Kak. Nggak Kayak tahan. hati nggak ada iman. Aduh. Aduh, gelap. Hilang, Kak. Gelap, coy. Iya, bentar. Kak, gelap, Kak. Kayak masa depanku. Kak. Sumpah kami ngegas aja nih. Kak, gelap, Kak. Udah tayang apa belum? Belum. Udah tayang apa? Masih start. Loading. Ayo. Aduh, gelap, Kak. Tambah gelap ini. Gimana ini? Ayo, serius, Ayo, udah tayang apa belum? Sudah. Belum. Tapi angkanya Udah, hilang. Kak. Ya, bentar. Belum kakak slideshow soalnya. Ngawur. Jangan. Gon, ayo Gon. Ngapain Anggon itu? Loading. Nggak bisa, Kak. Anggon ini parah Anggon ini. Kak, Anggon, Kak. Apa? Apa ya? Masih loading. Bentar ya. Nggak bisa, Kak. Nggak usah ya. Ah, wis. Salah. Gak usah, wis. Nggak usah. Shay. Apa itu belajar? Udah, Kak. Gak usah, Kak.
Sekolahnya kan sampai Juli, Nah, itu loh. Kak. Nah, ini loh. Ayo, Gak usah, perhatikan ya. Kak. Tidak. Aduh, tambah gelap, Rek. Oh, coba enggak aku dikik. Ayo, kalian lihat di situ. Coba kalian lihat di contoh yang kakak tampilkan itu ada berapa neraca adik-adik? Gelap kakak. Ada 4. Yang pertama apa? Neraca barang. Yang kedua? Jasa. 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 Betul. Yang ketiga? Lalu lintas. Lalu lintas moneter. Aku bisa jawab, Kak. Sorry. Suara kalian diulangi lagi, Dek. Putus-putus di sini. Aku, Kak. Cindy, Kak. Yang ketiga neraca Cindy, apa? Kak. Ya, yang kedua apa? Modal. Yang keempat? Modal. Lalu lintas Moneter. Nah, sekarang kalian perhatikan masing-masing neraca itu dibaris ke yang ada surplus dalam kurung defisit tadi, adik. Kalian perhatikan masing-masing. Oh ya. Neraca barang hasilnya apa itu? Ayo, kalian lihat masing-masing ya. Neraca barang yang surplus atau defisit, neraca jasa yang surplus atau defisit, neraca modal yang surplus atau defisit. Oh ini dah. Nah, kalian perhatikan masing-masing. Kalian perhatikan 3 menit. Nanti akan kakak tanya kesimpulannya. Ayo, kalian harus bisa menemukan kesimpulannya. Kenapa kok nilai 50.000 dalam kurung itu keluar, 125.000 itu ada, 200.000 itu ada, dalam kurung 25.000 itu ada. Kira-kira kenapa kok bisa kayak gitu? Kalian cermati 3 menit. Setelah itu kita bahaslah. Kurang, Kak. 10. Kelamaan lah, ayo. Yo, coba diperhatikan masing-masing, dilihat layarnya. Kira-kira kenapa kok nilai-nilai itu bisa muncul? Nanti kesimpulannya di bawah sendiri. Ayo. Kira-kira kenapa kok bisa kayak gitu ya? Selisihnya, Pak. Hah? Selisihnya ya. Selisihnya, pintar. Satu orang sudah menemukan kesimpulan. Ayo, betul. Yang lain didengarkan tadi pendapatnya Ito. Selisihnya, kira-kira kenapa kok bisa dalam kurung, bisa ada yang nggak di dalam kurung? Ayo, setelah ini akan kakak jelaskan. Pintar. Ayo. Ada yang sudah menemukan kesimpulannya? Loh, Angop. Siapa yang Angop itu? Anggon. Soalku loh. Anggon mengantuk. Kak Sidit anjir. Bentar. Ratia baru join lagi. Ayo, oke, sekarang kita bahas. Udah, Kak. Udah ya. Ayo, coba. 50.000 itu dalam kurung gara-gara apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi udah dikasih clue sama Ito. Itu selisihnya, Kak. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan nggak? 50.000 itu bisa muncul gara-gara apa? Yo, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Karena 250 dikurangi 300. Iya sih. Benar sih. Terus Oke, kenapa? mantap. Berarti dalam kurung 50.000 itu artinya apa, Cid? Artinya apa? Nilai 50.000-nya itu kenapa? Ayo, nilai 50.000-nya itu kenapa, Tok? Kok di dalam kurung?
Kenapa kira-kira? Nilai 50.000-nya itu kenapa? Ah, Ayo Gon, kenapa Gon? Kira-kira nilai 50.000-nya itu kok di dalam kurung Gon? yang ngetik Karena, karena ayo kalian lihat, bener tadi udah dikasih clue sama Cindy tadi. 250 dikurangi 300 nggak sih Kak? Ya betul. Berarti kesimpulannya 50.000 itu ada di dalam kurung karena apa? Yo, ada yang bisa menyimpulkan nggak 50.000-nya di dalam kurung karena apa? Ayo, kenapa yo? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Poppy, Anggon, Atia, Esa, Tito, kira-kira kenapa? Kok nilai 50.000 ini di dalam kurung? Kenapa? Artinya apa? Artinya neraca barangnya kenapa? turun. Turun atau apa? Turun atau apa? Yang di dalam kurung itu Anjlok. apa istilahnya? Turun atau apa Oh, istilahnya itu? minus minus. Minus atau defisit ya, atau defisit adik-adik namanya. Nah, sama halnya neraca jasa. Neraca jasa kalau kalian lihat pendapatan jasa transportasi sama pemanfaatan jasa negara asing ada 125.000. Dari mana? Dari 425.000 dikurangi 300.000. Nah, iya kan? Dari situ asal muasalnya adik-adik ya. Nah, jadi berkurang neraca jasanya. Nah, sekarang kakak tanya ke kalian. Ekspor. Ekspor tadi masuk pos debit atau pos kredit? Apa? Ekspor tadi masuk pos debit atau pos kredit? Yo, ekspor tadi masuk pos debit atau pos kredit? Kredit. Hah? Bawa. Kredit. Kredit, betul. Berarti impor masuk pos Debit. debit. Berarti posisi neraca barangnya 50.000 itu ada di debit atau ada di kredit? Kredit. Hah? Ayo, ada di debit atau di kredit? Karena dia sifatnya Kredit. berkurang dalam kurung. Debit. Oh iya. Ada di debit. Nah, jadi itu maksudnya adik-adik. Udah kakak jelaskan ya yang neraca barang ya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan ke kakak tentang neraca jasa? Neraca jasanya itu berarti 425.000-nya itu ada di mana? Ayo, 425.000-nya itu ada di mana? Kredit. Ada di kredit, pintar. Terus yang 300.000-nya, Pop, berarti ada di mana, Pop? Ada di mana, Pop? 300.000-nya berarti ada di mana, Pop? Debit. Debit. Nah, berarti posisi neraca jasanya ada di debit atau ada di kredit? Di kredit. Ayo, kalau dia nggak di dalam kurung, berarti di debit atau di kredit? Kredit. 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 Pintar. Terus neraca modal sekarang. Ayo, siapa yang mau menjelaskan kakak? 600.000 itu ada di mana? 400.000 itu ada di mana? Berarti neraca modalnya 200.000 itu ada di mana? Ayo, siapa yang mau menjelaskan kakak? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ayo, gantian. Siapa ayo yang menjelaskan? Ayo, Jin, jelaskan, Jin. Gantian, Jin. Neraca modal 600.000 itu ada di mana? 400.000 itu ada di mana? Terus ada 200.000. Nah, 200.000 itu berarti ada di mana? Yo, ada yang tahu nggak? Ayo, Gon.
600 ribunya ada di mana berarti, Gon? Investasi asing di Kredit. dalam negeri. Debit atau kredit berarti, Gon? Debit mungkin. Hah? Atau kredit. Investasi asing di dalam negeri. Berarti ada uang yang masuk atau uang yang keluar, Gon, itu, Gon? Masuk. Masuk. Berarti di debit apa di kredit? Kredit. Kredit, pintar. Otomatis. Yang 400 ribu ada di Debit. Debit. debit, pintar. Nah, berarti neraca modalnya Kredit. Kredit. kredit 200 ribu. Ya. Nah, kalau nggak di dalam kurung adik-adik, itu namanya surplus. Kalian ingat-ingat ya, kalau nggak di dalam kurung, itu namanya surplus. Tapi kalau di dalam kurung, itu namanya defisit. Nah, berarti tadi neraca barangnya surplus atau defisit? Ayo, neraca barangnya tadi surplus atau defisit? Surplus. Defisit. Defisit. Kan di dalam kurung, toh. Iya. Iya kan? Terus neraca jasanya? Neraca barang ya. Iya, yang dilihatnya langsung yang 50 ribunya, toh. Neraca jasanya? Iya. Neraca jasanya surplus atau defisit? Surplus. Surplus berapa, toh? 125.000. Pintar. Neraca modalnya? Surplus 100.000. Surplus 200.000. 100.000, betul. Terus lalu lintas moneter? Lalu lintas Defisit moneternya defisit. Defisit berapa? 25.000. 25.000. Kesimpulannya, adik-adik, kesimpulannya neraca pembayarannya negara cerah surplus atau defisit? Ayo, sekarang kita ngomong kesimpulannya. Negara cerah neracanya surplus atau defisit? Surplus Surplus. Surplus berapa? 250.000. Nah, dari mana itu, Tok? Berarti, Tok? Nah, Ayo, 250.000 itu dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Betul, jawabannya itu betul. Surplus, Kak, 250.000 punyanya negara cerah. Pinter. Dari mana sekarang pertanyaannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari manakah surplus atau defisitnya tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gon, Gon. 250.000 Jumlah itu semua berarti. jumlah semua itu Itu. jumlah mana aja? Jumlah Yang mana? So, yang Yang surplus sama dikurangi surplus. defisit. Pintar. Bisa cara ngitungnya seperti itu. Surplus ditambah surplus, defisit, Iya, dikurangi defisit. dikurangi defisit tambah defisit. Pintar. Surplus Iya. tambah surplus berapa? 325. 325 ya. 325.000. Kurangi 75. 75. Ketemu 250. 50.000. Nah, berarti wis paham ya? Berarti nanti kalau Ya. UAS kakak keluarin soal seperti ini, paham ya? Nah, itu nggak tahu. Insyaallah. Insyaallah. Ya Allah. Kalau buka buku bisa. Nggak ada, nggak kali buka buku. Nah, Nah, ayo. PowerPoint-nya ini bisa. Ayo, kakak ulangi lagi. Neraca pembayarannya negara cerah, di situ punya berapa neraca? Ayo, Apa? 4. Yang pertama apa? Neraca barang. Pinter, neraca barang. Yang kedua? Secara Neraca kan. jasa. Secara barang. Iya, salah. Ayo, yang kedua? Yang Neraca kedua neraca jasa. jasa, pinter. Yang ketiga neraca Modal. Modal. hal. Yang keempat? Lalu lintas Moneter. moneter. Lalu Moneter. lintas moneter. Nah, udah paham gitu loh. Berarti neraca barangnya negara cerah, kondisinya surplus atau defisit? Defisit. 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 Neraca jasanya, kondisinya? Surplus. Paham gitu loh. Modal, kondisinya? Surplus. Surplus. Lalu lintas moneter? Defisit. Defisit. Kondisinya neraca pembayarannya negara cerah, surplus atau defisit berarti? Surplus. Surplus. Wis iso ngono lho, ya kan? Bisa toh? Bisa. Bisa Lupa kan? nanti, Kak. Kenapa? Kenapa toh? Lupa nanti, Kak.
Saat ini bisa. Ya ini nanti kan kakak kasih filenya ke kalian. Hari ini kan materinya udah dihabiskan, ya kan? Oh, Jadi nanti dibuka pas ulangan. ya, Iya. dibuka pas ulangan, takalan. Nah, jadi hari ini nanti materinya habis adik-adik, oke? Jadi kalau kemarin kan neraca perdagangan internasional kalian sendiri, ya kan, 1 hari, kurs 1 hari. Hari ini materinya langsung 2 submateri, neraca pembayaran sama kebijakan perdagangan internasional. Nanti materi ini akan kakak share ke Kak Ayu, biar di-share ke kalian. Oke? Tuh. Tapi saya nggak punya PowerPoint, Kak. Nggak bisa buka. Kenapa, Pop? Nggak punya PowerPoint. Nanti minta tolong temennya di screenshot aja. Di screenshot, terus dikirim ke Poppy tiap slide. Ya? Nanti Poppy bekerja sama dengan temennya. Nanti teman-temannya yang lain dibantu ya. Jadi di screenshot, terus dikirim ke Poppy, dikirim ke grup kelas. Tuh, jadi nanti materi UAS-nya dari modul dan dari slide kakak ini. Jadi kalian pelajarin aja. Oke? Tuh. Bisa kakak lanjutkan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Paham ya? Alhamdulillah, kalian pintar. Udah langsung paham semua tadi. Nanti kurang lebih materi neraca pembayarannya, UAS-nya kayak gini. Akan kakak buatkan neraca, kalian kakak minta analisis. Nah, itu ya. Oke. Kakak lanjutkan kalau gitu. Bentar. Oke. Lagi. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini kakak stop share screen-nya. Filenya error di sini. Bentar. Cin, kamu kok diem aja, Cin, dari tadi, Cin? Dalam, Kak. Dipanggil dari dalam. Kemana aja dari tadi? Kakak mau tinggal di jangan-jangan. Kak kedengeran, Kak. Nge-lag, Kak. Ngebug ya laptopku. Kakak kamu tinggal tidur ya? Loh, ya enggak, Kak. Oh, Aku enggak. Aku orangnya rajin, Kak. Aku rajin. Sekarang filenya yang back di layarnya kakak. Kenapa? Filenya bermasalah. Walah. Bentar ya. Diam itu emas, Kak. Makanya aku menang aja. Akhirnya tunggal Cin. Apa lu? Bentar ya. Mana? Nah, gini deh, sambil kakak jelasin, sambil nunggu ini stabil layarnya. Kalian lihat di buku kalian, Dek. Kakak lupa itu halaman berapa. Bentar ya. Tadi kalian udah belajar surplus, udah belajar defisit, iya kan? Kalian tadi udah belajar surplus, udah belajar defisit. Kira-kira kalau surplus itu pengertiannya apa sih? Surplus itu berarti lebih besar debit atau lebih besar kreditnya? Lebih besar. Kreditnya. Kredit. Surplus lebih besar? Kredit. Kreditnya, pinter. Surplus lebih besar kreditnya. Artinya kalau surplus itu lebih banyak penerimaan atau pengeluarannya? Lebih banyak penerimaan. Lebih banyak penerimaan. Otomatis kalau defisit?
Pengeluaran. Lebih besar pengeluarannya, Luaran. ya kan? Lebih besar pengeluarannya. Nah, berarti kalau surplus tadi lebih besar kreditnya. Kalau defisit lebih besar apanya? Debit. Debit. Nah, ada satu lagi, Dek. Ada satu lagi kondisinya. Namanya adalah neraca seimbang. Nah, kalau neraca seimbang itu berarti gimana? Sama. 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 Apanya yang sama? Kredit sama Kredit sama debit. debit. Kredit sama Debit. 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 debitnya. Betul. Bentar. Sama kredit sama debitnya. Bentar. Ini filenya masih proses. Nah, sama antara kredit sama debitnya. Pintar. Berarti kalian ingat-ingat ya. Kondisi dari neraca pembayaran itu ada 3, adik-adik. Yang pertama surplus. Surplus tadi lebih besar apa? Debit atau kredit? Kredit. Kredit, pintar. Yang kedua defisit. Defisit lebih besar yang mana? Debit. 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 Sama yang neraca seimbang. Kalau neraca seimbang berarti lebih besar mana? Sama. Kondisinya apa? Sama. Oke, pintar. Ini ya. Bentar. Ini filenya baru kebuka. Kakak share sebentar. Sabar. Nah, oke. Kakak share ya screen-nya ya. Nah, ini adalah kondisinya. Kondisi yang gimana, Kak? Yang tadi ada surplus, defisit, sama seimbang. Bentar ya, dilihat kalian masih hitam ya itu ya. Ya. Nah, itu. Ada surplus, defisit, sama seimbang. Nah, ini ya. Jadi kondisinya ada 3, adik-adik. Surplus. Surplus itu ketika kapan? Ketika terjadi penambahan stok perekonomian nasional. Oh, salah. Ini kebalik. Kebalik ya. Harusnya kreditnya lebih besar. Sorry. Kebalik itu ya. Kakak ngantuk nantinya. Nah, jadi kalian tadi udah paham ya. Artinya kalau surplus itu lebih besar kredit, kalau defisit lebih besar debit. Ini salah. Nanti akan kakak benerin dulu sebelum kakak share ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak tentang neraca pembayaran? Kalau enggak ada, kakak lanjutkan ke kebijakan perdagangan internasional. Enggak. Kakak lanjutin ya. Kakak lanjutkan tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, ini adik-adik. Setiap negara itu akan berupaya melindungi perekonomian dalam negerinya. Makanya ketika melakukan ekspor-impor, setiap negara itu harus punya kebijakan. Nah, ada apa? Ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, ada kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, ya. Nah, itu ya. Kakak akan jelaskan yang pertama. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Di bidang ekspor, itu apa? Yang pertama adalah diskriminasi harga. Artinya penetapan harga yang berbeda, adik-adik. Kakak tanya nih ke kalian. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Thailand, terus bekerja sama dengan Australia. Kira-kira yang dapat harga lebih murah siapa? Kak, gambarnya kepotong, Kak. Kok bisa? Nggak tahu warna hitam-hitam itu. Nah, hitam-hitamnya. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Ayo. Coba kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga artinya adalah menetapkan harga yang berbeda, adik-adik. Nah, menetapkan harga yang berbeda. Kakak kasih contoh ke kalian ya. Misalnya Thailand sama Australia. Indonesia kalau mau bekerja sama dengan Thailand sama Australia, mau jual barangnya ke Thailand atau Australia, kira-kira ngasih harga lebih murah kemana?
ngasih harga yang lebih murah ke mana? Ke Thailand atau Australia. ke Australia? Thailand. Thailand. Ke Thailand. Nah, kenapa? Karena mereka sama-sama ada di ASEAN. Oh, Ya kan? ya. Karena mereka sama-sama ada di ASEAN. Yang kedua, itu premi. Nah, premi itu adalah kebijakan perdagangan internasional yang memberikan potongan terhadap barang yang diekspor. Misalnya nih, Indonesia itu produk mebelnya laku banget di luar negeri. Maka para pedagang mebel itu tadi adik-adik, kalau mau mengekspor, mereka akan mendapat potongan pajak untuk mengekspor. Tuh ya. Terus yang keempat, itu adalah dumping. Nah, dumping di situ kalian lihat. Kalian paham nggak maksudnya? Dumping itu maksudnya apa? Kalian paham nggak di situ? Ayo. Apa maksudnya di situ dumping? Dumping maksudnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, kalau dumping maksudnya itu adalah kalau menjual di dalam negeri itu harganya mahal. Tapi kalau dia menjual ke luar negeri, harganya malah murah. Kira-kira yang dikejar itu apa, Dik? Kuantitas atau kualitasnya, Dik? Yo, ada yang bisa jawab nggak? Kuantitas atau kualitasnya? Kualitas. Hah? Kuantitas. Kuantitas. Otomatis kalau harganya lebih murah, pasar di luar negeri itu mintanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Makanya ada kebijakan dumping. Loh Kak, kalau di luar negeri murah, di dalam negeri murah nggak adil kan? Iya sih, nggak adil. Tapi kan masalahnya kuantitasnya, permintaan dari pasarnya, itu akan semakin banyak adik-adik. Jadi makin untung pedagangnya karena dibayarnya nggak pakai rupiah, tapi pakai mata uang asing. Yang keempat, ada politik dagang bebas. Nah, politik dagang bebas di situ apa? Artinya memberikan kebebasan bagi para eksportir untuk menjual barangnya ke luar negeri, terserah mau jual barangnya kemana. Itu maksudnya. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Aman ya? Oke. Terus yang kelima itu ada larangan ekspor. Kalau ini udah jelas. Kalau ini udah jelas, kalian pasti paham. Larangan ekspor itu maksudnya apa sih, Kak? Ya, pemerintah melarang mengekspor ke negara-negara tertentu. Biasanya karena apa? Biasanya karena apa? Ada yang bisa jawab nggak? Melarang ekspor. Kenapa? Ekspor itu kan menguntungkan. Tapi kenapa kok dilarang? Karena negara tujuannya kenapa? Kalian kalau jadi pedagang, kalian jadi eksportir, kalian akan ragu untuk mengekspor itu ketika negara tujuannya kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Sin, kenapa Sin kira-kira Sin? Atia, Esa? Apa, Kak? Kamu kalau jadi eksportir, kamu itu ragu untuk mengekspor barangmu ke negara yang bagaimana Sin kira-kira? Aku kalau misalnya aku menjadi eksportir, aku bakalan takut kalau misalnya negaranya itu tidak memberikan timbal balik yang baik bagi negaraku sendiri karena karena apa? Kalau misalnya kita ngasih ekspor ke negara yang tidak bisa memberikan timbal balik untuk ekspor barang lagi ke kita, rugi. Ya, salah satunya itu. Oke, mantap. Yang kedua, kalau negaranya terjadi perang, mau nggak kalian ekspor ke sana? Enggak. Nggak mau. Nah, itu banyak perang, terjadi wabah kayak sekarang, itu kegiatan ekspor impor pasti terancam adik-adik. Tuh ya, itu adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kakak lanjutkan yang terakhir, itu adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Nah, di bidang impor ada apa? Yang pertama adalah kuota.
Nah, kuota adalah kebijakan perdagangan internasional yang berupa pembatasan jumlah barang yang masuk dari luar negeri. Misalnya nih, Indonesia kekurangan beras sebanyak 800 ton. Berarti Indonesia bisa mengimpor beras itu sebanyak berapa? Indonesia kekurangan beras 800 ton. Berarti Indonesia bisa mengimpor beras sebanyak berapa? 800. Nah, itu namanya kuota. Jadi Indonesia nggak boleh mengimpor lebih dari itu. Yang kedua, tarif. Nah, kalau tarif itu artinya pemberlakuan bea masuk yang sangat tinggi. Nah, kalian kalau beli barang lebih mahal pajaknya daripada barangnya. Kalian mikir-mikir apa enggak? Jadi, kalian mikir-mikir apa enggak? Nah, iya kan? Pasti kalian mikir harga barangnya 200.000, tapi pajaknya 350.000. Nah, itu kan pasti kalian mikir-mikir. Nah, itu adalah tujuannya pemerintah untuk melindungi industri di dalam negeri. Jadi kalian ingat, kebijakan perdagangan internasional itu adalah tujuannya untuk melindungi industri di dalam negeri, baik ekspor maupun impor. Yang ketiga, subsidi. Nah, kira-kira kita sudah mengimpor terus ngasih subsidi. Kira-kira kenapa penyebabnya? Ada yang bisa jawab nggak? Kita itu sudah mengimpor, tapi malah subsidi. Kira-kira kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa, Gon? Kira-kira? Karena ada yang tidak sesuai dalam peraturan yang ya, pasti sesuai peraturan, Jin. Menetapkan subsidi itu pasti ada aturannya. Tapi kira-kira kenapa? Kamu ini beli barang dari luar negeri, kok malah mau diskon? Gitu. Ayo. Kira-kira kenapa? Kondisi di dalam negeri, kenapa kira-kira? Barangnya yang terjadi menurun. Menurun sampai mantap. Menurun sampai absen nomor 2 sini Pradipta. Ya, pintar. Menurun sampai kekurangan gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah larangan impor, sama seperti ekspor. Kalau larangan impor itu terjadi karena sebab-sebab tertentu. Nah, kayak kondisi sekarang, nggak mungkin kan kita mendatangkan barang dari Wuhan. Mungkin nggak? Oh, nggak. Nah, iya kan? Gampangannya kayak gitu. Nah, kita nggak akan mendatangkan barang dari negara yang bermasalah. Nah, itu adalah menutup untuk materi UAS-nya. Ada yang ditanyakan ya sampai sini? Nanti akan kakak share materinya lewat Kak Ayu ya. Ayo, ada yang ditanyakan? Oke. Nggak ada? Ayo, seperti biasa. Kalau nggak ada, coba layarnya kalian aktifkan dulu. Kakak mau ngambil absen. Ini, mau kakak foto. Kakak ambil absen. Yuk, layarnya diaktifkan dulu yuk. Bentar pakai mukena gak? Ya. Ayo, semuanya layarnya diaktifkan. Poppy, Ito, Anggon, Cindy. Ya. Bisa, Wak. Bisa, yuk. Aduh, Kak, aku nggak pakai jilbab, Kak. Sama. Cari loh. Ayo, Poppy, Atia, Cindy, Kita cari mau jilbab ngombe. dulu. Ngombe, kok ngombe? Kak. Aku puasa, Sa. Maaf. Lah gak ngerti. Iya, masuk teh Oke, kota. Cindy masuk, Atia Sirup. masuk. Masuk teh kota. Ayo, Anggon, Ito, Poppy, masuk. Dek. Di komputer aku, Kak. Bentar, Kak. Bentar. Sama, Kak. Ya apa, Gon? Kancamu, Gon? Masuk ngombe teh kota, Gon. Karena itu kok. Ngombe sing kamer Weh. Ya kok apa? Aduh. Kena corona. Wis Kak. Aku dibully. Yuk, mana ini? Poppy, Anggon, Ito. Di komputer, Kak. Nggak ada kamera ya. Pop. Kalah Kamu. Ito, mana Ito? Ito. Sama, Kak, komputer, Kak. Alasan arek loro Oh, ngomong kan. Kopi. Nanti wes video call kita ya, Kak. Cindy pakai selimut. Ayo, Ojo gelem, Kak. Agon homo, Kak. Ombreng. Anjir. Enggak ada. ayo Cin, kerjanya mana Cin? Atia, Apa?
Wajahnya mana? Wajahnya mana? Poppy. Ini Kak. Nah, Oke, kakak. Kak, kamera aku rusak, Kak. Tuh, jangan dimatiin dulu, Kan? guys. Belum kakak foto, guys. Amin. Satu no. Oke, Apa oke. sih, Kak? Ya. Tuh, Kak. Tunggu, 1, 2. Oke, kakak akhiri. Oke. Nanti filenya akan kakak share lewat Kak Ayu. Minta tolong nanti dibantu yang lain ya. Poppy tadi dibantu ya. Nanti kalian Oke, screenshot Kak. dari HP kalian, dikirim ke Poppy, oke? Karena HP-nya Poppy nggak bisa buka PowerPoint. Kakak aja di foto satu-satu. Salah. Iya, Kak. Disuruh kok malah nyuruh Loh, iya, kakaknya. loh. Oh iya, ampun Ya, ampun. sopan santun kamu ya. Wah, Kakak Ayu, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Iya. Cari yang Puasa dah. Apa? Belum, Kak. Bye. Belum, Kak.